Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat yel-yelnya ya saat ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan dan mencatat isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Sekarang coba amati gambar berikut. Nah, setelah kalian mengamati gambar berikut, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, pernahkah kamu melakukan permainan itu? Ya, Udin dan teman-temannya sedang bermain lingkaran simpai. Nah, tentu di antara anak-anakku ada ya yang pernah memainkan lingkaran simpai tersebut. Sekarang coba perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, sudah diperhatikan anak-anak? Ya, untuk mengetahui apakah yang dimaksud oleh gambar yang telah kita amati, sekarang kita bersama-sama berdiskusi mencari jawaban berdasarkan gambar yang telah kita amati ya. Untuk soal nomor 1, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ya, anak-anakku hebat ya. Benny dan teman-teman menggunakan simpai. Untuk soal nomor 2, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Apa anak-anak? Iya, hebat. Benny dan teman-teman memetik jambu menggunakan gala. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Untuk soal nomor 3, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Kita lihat apa jawabannya. Ya, gala berbentuk seperti tongkat panjang, sedangkan simpai berbentuk lingkaran. Dan soal yang terakhir, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Tentu anak-anakku sudah tahu ya, karena anak-anakku sudah melakukan percobaan mengenai sifat-sifat benda. Nah, bagaimana nak? Iya, wujudnya benda-benda tersebut adalah benda padat. Mengapa? Karena benda-benda tersebut walaupun dipindahkan ke tempat lain, maka wujudnya tetap ya, dia tidak berubah. Sudah paham ya anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, kita membaca bersama teks bacaan berikut ini ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi anak-anakku harus pahami ya, ciri-ciri benda padat yaitu adalah bentuknya selalu tetap. Walaupun dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, benda tersebut tidak akan berubah bentuk. Benda-benda tersebut akan tetap ke bentuk yang semula ya. Bentuknya tidak akan berubah. Jadi itulah yang dimaksud dengan benda padat ya anak-anak. Sekarang coba kita amati manakah yang termasuk benda padat. Kita beri tanda centangnya pada kolom yang sesuai. Untuk benda yang pertama adalah kursi. Apakah dia termasuk benda padat?
Iya, kursi termasuk benda padat. Benda yang kedua adalah meja. Benda padat atau bukan? Iya, benda padat ya. Dan benda yang ketiga adalah minyak. Apakah dia benda padat? Iya, hebat, bukan ya? Minyak termasuk benda cair. Karena minyak jika dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, maka minyak tersebut akan mengikuti tempat atau wadahnya. Kemudian benda yang keempat adalah vas bunga. Vas bunga adalah benda padat ya. Benda yang kelima, televisi. Apakah benda padat atau bukan? Iya, benda padat. Kemudian air putih. Benda padat atau bukan ya? Nah, air putih adalah benda cair ya anak-anak, sama sifatnya seperti minyak. Kemudian piring, benda padat atau bukan? Iya, pintar, benda padat ya. Kalau gelas, apakah dia benda padat atau bukan? Iya, benda padat juga. Kemudian sendok. Nah, sendok juga termasuk benda padat ya. Penggaris? Iya, hebat. Penggaris juga termasuk benda padat. Sampai sini paham ya anak-anak tentang benda padat? Nah, selanjutnya kalian silahkan bermain peran. Kalian praktekkan percakapan berikut bersama orang tua kalian di rumah ya. Silahkan minta bantuan ayah, ibu, atau wali kalian yang ada di rumah untuk mempraktekkan percakapan berikut ini. Percakapan antara Beni, Lani, dan Udin. Coba kita baca percakapannya ya. Beni: Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang, ada apa? Lani: aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Beni: lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani: oh iya ya, Udin. Kemudian Lani memanggil Udin. Udin: iya Lani, ada apa? Lani: tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Udin: oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani: wah, terima kasih banyak, Udin. Nah, jadi anak-anak, silahkan kalian praktekkan ya percakapan ini di rumah. Setelah tadi kita mendengarkan dan membaca percakapan antara Beni, Udin, dan Lani, kira-kira apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Nah, bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Coba kita lihat bersama ya. Jadi, percakapan tersebut menceritakan tentang aturan membuang sampah. Nah, sikap Lani, Beni, dan Udin patut kita tiru. Mengapa patut kita tiru? Karena sikap mereka ini termasuk sikap yang baik ya anak-anak. Kita patut meniru mereka karena mereka menjaga kebersihan, peduli terhadap lingkungan, dan saling membantu. Jadi sikap-sikap ini bisa membuat kita hidup rukun bersama teman-teman ya anak-anak. Sudah paham lah sampai sini? Iya, selanjutnya untuk tugas satu kalian ada di halaman 66. Kalian silahkan jawab sesuai dengan teks bacaan benda padat yang ada di halaman 65 ya. Soalnya ada 5 nomor, silahkan dibaca kembali bacaan yang berjudul benda padat. Kemudian untuk tugas kedua kalian ada di halaman 68, yaitu silahkan kalian beri tanda checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sudah paham nak? Nah, Ibu harap kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Dan anak-anakku harus tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.